Nah, kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya pindah ke Salaf. Muhammadiyah sudah sedikit berkurang. Karena Muhammadiyah agak lembut, jadi cap Wahabiyah sudah berkurang. Tapi cap Wahabinya pindah ke Salaf. Jadi sama-sama pernah dicap Wahabi. Muhammadiyah lebih dulu dicap Wahabi dibandingkan Salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan ada satu buah video. Jadi di mana video tersebut itu ada persamaan, yaitu antara dakwah Salafi dengan dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, dakwah Salafi sama-sama itu memberantas TBC, dan dakwah Muhammadiyah juga sama, yaitu memberantas TBC. Namun kalimat TBC ini awal mulanya muncul adalah teman-teman kita yang ada di Muhammadiyah, yaitu TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Jadi dakwahnya itu memberantas TBC. Kemudian diteruskan oleh teman-teman kita dari kalangan dakwah Salafi, yaitu fokus mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik dan memberantas TBC, yaitu Tahayul Bid'ah Khurafat. Kemudian persamaannya ada juga, yaitu tidak mempercayai orang gendeng itu diangkat menjadi wali. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari Ustadz Mujiman, yaitu dari Muhammadiyah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ini ada pertanyaan, apa persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi? Pertama, sama-sama menyembah Allah. Sama kan? Kitab sucinya sama, Al-Quran. Kemudian apa lagi? Nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi apa? Rukun imannya sama, ada 6. Apalagi rukun Islamnya sama, ada 5. Ya. Pandangan sunnahnya sama. Ya. Yang beda jenggotnya. Jadi pandangan tentang rujukan yang bisa dijadikan sebagai dalil sama. Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, sama. Nah, jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Nah, ini tidak menjadikan mimpi orang soleh sebagai dalil. Tetapi landasannya apa tadi? Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas. Itu sama baik di Muhammadiyah maupun di Salafi. Tidak ada mimpi sebagai landasan untuk beramal. Sama-sama tidak mau menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah di dalam beribadah. Sama-sama menolak hadis dhaif untuk hujjah beribadah. Tidak mau menggunakan hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Sama-sama memerangi kesyirikan. Sama-sama memerangi takhayul. Sama-sama memerangi bid'ah. Hanya caranya yang sedikit berbeda. Kalau di Salafi itu agak tegas, kalau di Muhammadiyah cenderung soft. Lembut. Tapi pada prinsipnya sama-sama memerangi itu. Bahkan saya boleh menyampaikan bahwa Muhammadiyah termasuk yang mempelopori untuk memberantas TBC. Bahkan istilah TBC itu keluar dari warga Muhammadiyah. Jadi istilah TBC itu bukan dari saudara-saudara kita dari Salafi, bukan, tapi istilah TBC itu justru dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi sudah lebih dulu
untuk. Jadi memang benar ya teman-teman, dakwah salafi ini adalah tauhid, 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 dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Namun dakwah salafi ini memang tegas. Kalau bid'ah, bid'ah. Kalau ini khurafat, khurafat. Kalau ini tahayul, tahayul. Tidak ada toleransi lagi kalau terkait masalah ini. Namun ya teman-teman, kalau di Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang terkait masalah TBC, itu memang dakwahnya sekarang agak sedikit slow tentang terkait masalah itu ataupun lebih lembut ya. Dahulunya memang kalau di Muhammadiyah itu masalah TBC itu memang dulu tegas sekali. Nah, sekarang diteruskan oleh dai-dai salafi yang tujuannya itu adalah mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan bid'ah, TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Dan yang dicap Wahabi sama-sama dicap Wahabi. Nah, jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Nah, kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya pindah ke Salaf. Muhammadiyah sudah sedikit berkurang. Karena Muhammadiyah agak lembut, jadi cap Wahabinya sudah berkurang. Tapi cap Wahabinya pindah ke Salaf. Jadi sama-sama pernah dicap Wahabi. Muhammadiyah lebih dulu dicap Wahabi dibandingkan Salaf. Sama-sama taklimnya pernah dibubarkan. Nah, dulu langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan dihancurkan, dirobohkan. Nah, apalagi ada banyak terkait dengan persamaan. Ada teman-teman bisa membantu untuk menemukan? Tidak kunut subuh. Ya, cara merawat jenazahnya juga sama antara Salaf dengan Muhammadiyah. Tidak ada ritual-ritual yang lain. Yang ada hanya memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Sama-sama tidak mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sama-sama meyakini sodakoh sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi meyakini bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Sama-sama meyakini memohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal dunia itu dianjurkan dan sampai. Ada lagi? Sama-sama melarang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Jadi dilarang kalau menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menemukan lagi persamaan? Banyak sekali sebenarnya kalau kita mengkaji tentang masalah yang terkait dengan persamaan. Sama-sama tidak meyakini Nabi hadir dalam majelis tempat kita belajar ilmu agama. Karena ada yang meyakini saat dibacakan sholawat Nabi hadir. Baik. Nah ini ya teman-teman ya, jadi memang benar banyak persamaan antara Salafi dengan Muhammadiyah. Bahkan tentang masalah zikir ya, zikir setelah sholat itu kalau Salafi dan Muhammadiyah itu sama. Karena saya pernah itu sholat maghrib di Masjid Muhammadiyah dan sholatnya itu softnya itu sama, rapat-rapat. Kemudian setelah sholat wajib, sholat fardu itu tidak ada salaman ya. Lalu kemudian tidak ada zikir itu di komando. Jadi zikirnya itu pelan dengan suara yang lirih, tidak keras. Namun zikirnya itu sendiri-sendiri. Jadi tidak mengganggu orang yang mengerjakan sholat sunnah ataupun yang ketinggalan sholat fardu.
Nah, teman-teman, jadi banyak persamaan antara Salafi dengan Muhammadiyah. Jadi dulu pernah itu saya waktu masih bujangan ya, sekitar umur 23-an. Ketika itu saya itu pernah nih mau maghrib ya, jadi sudah suara teng. Itu saya kan waktu itu masih di bakso ya. Ketika maghrib teng, kemudian saya itu mau sholat di Masjid Muhammadiyah. Saya nggak tahu kalau masjid itu adalah Masjid Muhammadiyah. Lalu kemudian saya itu mau sholat, Pak, saya mau sholat dulu. Ya, ngomong sama tukang bakso. Nanti habis sholat maghrib, nanti saya ambil. Lalu bapak yang tukang bakso itu, benar kamu mau melakukan sholat di situ? Lalu saya tanya, kenapa Pak? Dengan masjid sini? Ya agak sedikit, nggak, katanya ya beda, itu katanya beda. Jadi saya itu takut ya, apakah ini aliran sesat? Nah setelah itu saya nggak jadi sholat maghrib di Masjid Muhammadiyah. Ya takut kalau itu adalah aliran sesat. Dan waktu itu saya melihat bapak-bapak tukang bakso ini masih jualan bakso gitu ya. Nah setelah itu saya nggak tahu bapak ini sholat di mana. Lalu kemudian saya pulang sholat di rumah. Nah itulah pengalaman saya ya. Jadi ketika saya belum mengenal Muhammadiyah waktu itu memang agak sedikit aneh melihat Muhammadiyah. Ya takut. Jadi dulu tuh saya takut mau masuk ke Masjid Muhammadiyah. Karena bapak-bapak itu mengingatkan katanya Islamnya aneh gitu. Beda. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Muhammadiyah maupun salaf itu tidak meyakini roh Nabi hadir saat dibacakan sholawat. Ada lagi? Misalnya banyak persamaan ya teman-teman ya. Ya, sama-sama meyakini roh orang yang meninggal dunia tidak pulang saat malam Jumat. Nah, jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi tidak meyakini roh orang yang meninggal pulang malam Jumat. Nah, ono meneh. Nah, banyak sih. Jadi kalau mau cari persamaannya banyak. Dan memang idealnya kita kepada siapapun carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Carilah kawan, jangan cari lawan. Musuh. Bertoleransilah ketika ada saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi hendaknya kita bisa toleransi dengan saudara kita yang punya pandangan yang berbeda. Sama-sama pada saat subuh tidak melakukan kunut. Nah, itu juga sama. Wah, ini ada pertanyaan tahlilan tidak nih? Baik. Tadi sudah kita sampaikan dalam mengurus jenazah Muhammadiyah maupun Salafi sama. Jadi tidak ada ritual 7 hari khusus. 3 dulu ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 2 tahun atau peleng atau 1000 hari. Itu sama-sama tidak ada, baik Muhammadiyah maupun Salafi. Ini kita ngomong konteksnya adalah normatif yang ada dalam himpunan putusan tarjih. Berbeda nanti kalau sudah berbicara mengenai perorangan, apa yang dilakukan oleh orang perorangan dari warga Muhammadiyah. Dalam masalah fikih yang lain sama-sama mengharamkan rokok. Nah, betul. Tapi ini konteksnya adalah fatwa tarjih. Bukan orang perorangan. Kalau orang perorangan ya itu beda-beda. Nanti setiap orang bisa punya pendapat masing-masing. Jadi sama-sama melarang untuk merokok dan lain-lain. Nah, itu sebagai contoh saja kalau mengenai masalah persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah persamaan antara Salafi dengan Muhammadiyah, yaitu sama-sama memberantas TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan banyak lagi amalan-amalan yang sama dengan Salafi dan Muhammadiyah, yaitu tidak tawasul kepada penghuni kubur. Ya, kalau tawasul kepada orang yang masih hidup itu boleh, itu sama. Dan tidak mempercayai adanya wali majdub, yaitu orang yang gila dianggap wali. Itu dari kalangan Muhammadiyah maupun Salafi tidak mempercayai hal semacam itu.
Namun yang saya tahu dari kalangan Salafi, wali itu ada. Namun kita tidak mengetahui bahwa orang itu adalah wali Allah. Tapi ciri-ciri wali Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan bertakwa. Kemudian mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bermaksiat. Nah, itulah ciri-ciri wali Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah itu banyak sekali. Bahkan sama-sama dituduh golongan Wahabi. Padahal Muhammadiyah dan Salafi itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah Wahabi. Namun sebagian kaum muslimin yaitu menuduh Muhammadiyah dan Salafi itu adalah Wahabi. Karena apa? Karena tidak sejalan dengan amalan-amalan mereka. Kemudian mereka ini, dua golongan ini, Salafi dengan Muhammadiyah, dituduh sebagai Wahabi. Dan sekarang tuduhan Wahabi itu dituduhkan kepada Salafi, sangat gencar sekali. Nah teman-teman, jadi kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.